semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan materi karbohidrat. Dengan anggota kelompok ada Marica Marulina Nainggolan dengan NPM 1913024009, lalu ada Taufik Ramazuri dengan NPM 1913024021, dan saya sendiri Herlina dengan NPM 1913024029. Oke, karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat itu merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, di dalam ilmu gizi, karbohidrat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu terdiri dari monosakarida, disakarida, dan olisakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks itu terdiri dari polisakarida dan polisakarida non-pati atau serat. Nah, Monosakarida itu merupakan molekul yang paling dasar dari karbohidrat yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, fruktosa itu merupakan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia dalam proses metabolisme. Oke, glukosa itu merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel yang berfungsi sebagai sumber energi. Nah, fruktosa itu merupakan gula buah atau gula yang paling manis. Fruktosa itu dapat ditemui di dalam nektar bunga. Nah, sekarang galaktosa itu merupakan hasil dari pencernaan laktosa. Sekarang disakarida itu terbentuk dari monosa yang saling berkait. Nah, disakarida itu terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa itu dinamakan gula tebu atau gula bit yang telah melalui proses penyulingan atau proses pengkristalan. Nah, sekarang maltosa itu atau sering disebut sebagai gula malt itu tidak terdapat bebas di alam. Nah, maltosa itu pecah menjadi 2 unit glukosa. Sedangkan laktosa itu hanya terdapat di dalam susu yang terdiri dari 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Nah, sekarang olisakarida itu terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Nah, sebenarnya disakarida itu termasuk ke dalam olisakarida, tetapi karena perannya yang sangat penting, maka pembahasannya dipisah. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, setelah tadi kita membahas bahwa di dalam ilmu gizi, karbohidrat itu dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Sekarang kita akan membahas tentang karbohidrat kompleks. Nah, di dalam karbohidrat kompleks ini ternyata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu polisakarida dan juga polisakarida non-pati atau serat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang polisakarida terlebih dahulu. Nah, karena polisakarida ini termasuk ke dalam karbohidrat yang kompleks, maka jenis-jenis dari polisakarida ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Contohnya seperti pati, dekstrin, glikogen, maupun polisakarida non-pati. Yang pertama yaitu pati. Kita tahu ya bahwa sumber pati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti padi-padian, biji-bijian, serta umbi-umbian. Berbicara tentang kandungan patinya sendiri, ternyata beras, jagung, dan juga gandum itu mengandung pati yang tertinggi di antara tumbuh-tumbuhan yang lainnya, yaitu sekitar 70-80% pati. Selanjutnya yaitu kacang-kacangan kering seperti kacang kedelai, kacang merah, dan juga kacang hijau yang mengandung 30-80% pati. Selanjutnya yaitu ada ubi, talas, dan juga kentang, serta singkong yang mengandung 20-30% pati. Makanya saat orang itu makan nasi, dia akan merasa lebih kenyang dibandingkan saat orang tersebut makan kentang, karena kandungan patinya di dalam nasi itu lebih tinggi dibandingkan kentang. Selanjutnya yaitu tentang pencernaan pati ini sendiri. Nah, dalam proses pencernaannya,
semua bentuk pati itu dihidrolisis menjadi glukosa. Kemudian pada tahap pertengahan akan dihasilkan dekstrin dan juga maltosa. Nah, maltosa itu tadi telah kita bahas pada karbohidrat sederhana. Selanjutnya yaitu contoh polisakarida yang kedua ada dekstrin. Nah, dekstrin ini merupakan produk antara pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Tadi telah dijelaskan bahwa dekstrin ini terbentuk dari hasil pencernaan pati. Nah, yang selanjutnya yaitu glikogen. Glikogen ini juga disebut sebagai pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan juga hewan. Yang terutama itu terdapat di otot dan juga di hati. Berbicara tentang peranannya, glikogen dalam otot itu hanya dapat digunakan untuk keperluan energi di dalam otot saja. Sementara glikogen yang ada di dalam hati itu dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah tadi kita telah membahas tentang pati, dekstrin, dan juga glikogen, selanjutnya yaitu polisakarida non-pati atau serat. Nah, berbicara tentang serat, pasti kita itu sudah tidak asing lagi ya, karena peranan serat itu banyak sekali dalam mencegah berbagai penyakit. Sama seperti pati, ternyata makanan yang mengandung serat itu banyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, terutama buah, contohnya seperti buah naga, pepaya, alpukat, belimbing, dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal serat juga, pasti itu identik dengan sistem pencernaan karena ternyata serat itu mempunyai fungsi untuk memelihara usus. Makanya buah yang mengandung serat itu baik untuk melancarkan pencernaan. Baiklah, setelah tadi kita telah membahas tentang karbohidrat kompleks, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh itu tuh ada banyak sekali ya. Yang pertama yaitu ada sebagai sumber energi. Kita udah gak asing lagi dong dengan kata-kata bahwa karbohidrat itu menjadi sumber energi. Karena dalam 1 gram karbohidrat itu sendiri mengandung sekitar 4 kalori. Nah, karbohidrat di dalam tubuh itu sebagian berada dalam sirkulasi darah, seperti glukosa untuk keperluan energi, dan sebagian lainnya disimpan sebagai glikogen dalam hati dan juga otot, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa glikogen itu ada di hati dan juga di otot. Nah, sebagiannya lagi itu diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Selanjutnya yaitu sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Nah, karbohidrat ini juga kita tahu ya bahwa dapat memberi rasa manis pada makanan, khususnya yaitu monosakarida dan juga disakarida. Setiap gula itu ternyata tidak mempunyai rasa manis yang sama. Contohnya seperti fruktosa, itu ternyata merupakan gula yang memiliki rasa paling manis. Selanjutnya yaitu sebagai penghemat protein. Nah, protein itu akan digunakan sebagai sumber energi ya, yang akan kita bahas selanjutnya di kelompok selanjutnya. Nah, jika kebutuhan karbohidrat di dalam tubuh kita ini tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun pun akan terkalahkan. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pengatur metabolisme lemak. Nah, karbohidrat ini mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Lalu, karbohidrat ini juga membantu mengeluarkan fesis. Nah, karbohidrat yang membantu pengeluaran fesis itu dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberikan bentuk pada fesis. Makanya fesis kita itu berbentuk itu karena dibantu oleh karbohidrat. Selanjutnya ada selulosa dan serat makanan itu mengandung peristaltik usus. Sedangkan hemiselulosa dan pektin itu mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan kita keluarkan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa contoh karbohidrat kompleks itu ada serat. Nah, serat makanan ini juga ternyata mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit diverkulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang nilai gizi karbohidrat dalam bahan makanan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel ini ada nilai karbohidrat dalam berbagai makanan. Seperti yang kita tahu ya, sumber karbohidrat itu kan ada pada padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan juga gula. Nah, hasil dari padi-padian, umbi-umbian, kacang maupun gula tadi itu dapat berbentuk bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lain sebagainya.
Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai produk pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan juga sagu. Nah, ini merupakan tabel yang berisi tentang bahan makanan dan juga nilai karbohidrat yang dapat teman-teman lihat ya. Nah, daftar komposisi bahan makanan ini kami dapatkan dari Departemen Kesehatan pada tahun 1979. Bahan makanan dengan nilai karbohidrat tertinggi yaitu diraih oleh gula pasir yaitu 94 dan juga diikuti oleh gula kelapa yaitu 76 dan yang terendah yaitu ada pada susu kental manis dengan nilai karbohidrat 4. Jika teman-teman lihat di bahan makanan ini, ternyata gula pasir itu memiliki nilai karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang sering kita makan, contohnya seperti kacang tanah, tempe, tahu, telur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang pencernaan karbohidrat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu pencernaan karbohidrat. Nah, pencernaan karbohidrat sudah dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Nah, makanan dikunyah agar dipecah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga jumlah permukaan makanan lebih luas kontak dengan enzim-enzim pencernaan. Di dalam mulut juga makanan bercampur dengan air ludah yang mengandung enzim amilasi. Nah, enzim amilasi bekerja untuk memecah karbohidrat rantai panjang seperti amilum dan dextrin, akan diurai menjadi molekul yang lebih sederhana seperti maltosa. Sedangkan air ludah berguna untuk melicinkan makanan agar lebih mudah ditelan. Hanya sebagian kecil amilum yang dapat dicerna di dalam mulut. Oleh karenanya, makanan sebentar saja berada di dalam rongga mulut. Oleh karena itu, sebaiknya makanan dikunyah lebih lama agar memberi kesempatan lebih banyak pemecahan amilum di rongga mulut. Nah, dengan proses mekanik, makanan ditelan melalui kerongkongan dan selanjutnya akan memasuki lambung. Adapun pencernaan di dalam lambung, nah di usus halus, maltosa, sukrosa, dan laktosa yang berasal dari makanan maupun dari hasil penguraian, karbohidrat kompleks akan diubah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di usus halus. Nah, kemudian setelah itu absorpsi, masuk tahap absorpsi, yaitu semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Glukosa dan galaktosa memasuki aliran darah dengan jalan transfer aktif. Nah, sedangkan fruktosa dengan jalan difusi. Para ahli sepakat bahwa karbohidrat hanya dapat diserap dalam bentuk disakarida. Nah, hal ini dibuktikan dengan dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam bentuk urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya, berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikutsertakan dalam proses metabolisme. Nah, ini adalah skema dari pencernaan karbohidrat. Kemudian adapun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama yaitu penyakit kegemukan. Nah, kegemukan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan energi, yaitu asupan energi jauh melampaui keluaran energi dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar, kegemukan ini disebabkan oleh terlalu banyak makan atau terlalu sedikit bergerak. Nah, kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Jaringan lemak subkutan di daerah dinding perut bagian depan mudah terlihat menebal pada seseorang yang menderita obesitas. Seorang baru dikatakan obesitas bila berat badannya pada laki-laki melebihi 15% dan pada wanita melebihi 20% dari berat badan ideal menurut umurnya. Kemudian itu ada penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula ya. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup. Nah, pada umumnya disetujui oleh para ilmuwan dan para peneliti bahwa dasar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin. Nah, pada defisiensi insulin, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel sehingga konsentrasinya meninggi di luar sel, termasuk di dalam cairan darah. Namun,
timbunan glukosa tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi untuk keperluan sel-sel yang membutuhkannya. Glukosa yang bertumpuk di dalam aliran darah tersebut kemudian dibuang melalui ginjal ke dalam urin, sehingga terjadi glukosuria. Nah, karena glukosa tidak dapat dipergunakan untuk menghasilkan energi, maka lemak dan protein lebih banyak dipecah untuk menghasilkan energi yang diperlukan, sehingga terjadi peningkatan gluconeogenesis. Nah, peningkatan pemecahan asam lemak menghasilkan asam-asam keton atau benda-benda keton yang berakibat menurunnya pH cairan darah, sehingga terjadinya asidosis. Kemudian ada penyakit Lansonte intolerance. Nah, penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Gejala yang terjadi bahwa penderita penyakit ini akan menderita diare bila mendapat air susu dan produk susu, baik air susu ibu atau ASI maupun air susu sapi atau hewan lainnya. Terapi dan prevalensi ialah dengan pemberian air susu rendah laktosa atau dengan menggantikan susu dengan susu kedelai yang tidak mengandung laktosa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan pada moderator. Makasih. Demikianlah presentasi yang bisa kelompok 3 sampaikan tentang karbohidrat. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran di masa depan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Nani? Hey, walk out. Tell me what? Nani?